Dosen gaib. Dosen gaib adalah salah satu creepypasta dan legenda urban modern paling viral di dunia perkuliahan Indonesia. Kisah ini mulai menggemparkan jagat maya sekitar tahun 2016 melalui siaran berantai di Facebook dan grup WhatsApp dengan latar tempat yang sering dikaitkan dengan kampus-kampus besar di Yogyakarta atau Semarang. Ceritanya dimulai ketika ada sebuah kelas terpaksa mengadakan kuliah pengganti pada malam hari. Saat mahasiswa sudah berkumpul, seorang dosen tinggi tegap masuk dan mengajar tanpa mengucap sepatah kata apapun dan hanya menulis di papan tulis. Di tengah keheningan kelas, ketua kelas tiba-tiba menerima pesan teks atau WhatsApp dari dosen asli yang menyatakan bahwa kuliah dibatalkan karena beliau berhalangan hadir. Ketua kelas yang panik sengaja menjatuhkan pulpennya untuk memeriksa bagian bawah meja dosen. Saat menunduk, ia melihat kaki sang dosen terapung atau menggantung tidak menyentuh lantai. Melalui grup chat rahasia, ketua kelas meminta semua mahasiswa keluar satu persatu secara tenang dimulai dari barisan paling belakang. Saat giliran ketua kelas keluar terakhir, sang dosen menengok dan mengeluarkan kalimat yang menjadi pop kultur horor. Sudah malam atau sudah tahu? Saking populernya creepypasta ini, rumah produksi D Company mengadaptasi menjadi film layar lebar berjudul Dosen Gaib Sudah Malam atau Sudah Tahu, yang dirilis di bioskop pada Agustus 2024. Rumah Kentang. Rumah Kentang adalah salah satu legenda urban dan creepypasta paling legendaris di Indonesia yang berpusat pada aroma kentang rebus mistis yang menyengat. Berbeda dengan dosen gaib yang murni cerita fiksi internet, Rumah Kentang didasarkan pada bangunan fisik nyata yang ada di beberapa kota besar, terutama Bandung dan Jakarta. Versi paling populer dari Rumah Kentang adalah menceritakan tentang seorang asisten rumah tangga yang sedang memasak atau merebus kentang dalam kuali raksasa untuk sebuah pesta. Secara tidak sengaja, anak balita pemilik rumah terjatuh ke dalam kuali mendidih tersebut dan meninggal dunia secara mengenaskan. Versi lain yang lebih ekstrim menyebutkan bahwa sang anak sengaja dibunuh oleh pengasuhnya yang kesal, dipotong-potong lalu direbus bersama kentang untuk menyamarkan jejak. Sejak tragedi itu, rumah tersebut dikosongkan. Warga atau pengendara yang melintas pada malam hari sering mencium aroma kentang rebus yang pekat, yang diikuti oleh suara tangisan anak kecil meminta tolong. Sama seperti fenomena horor lokal lainnya, Rumah Kentang juga sudah diadaptasi menjadi film layar lebar, seperti film Rumah Kentang tahun 2012 dan sequelnya Rumah Kentang The Beginning tahun 2019. KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari adalah fenomena creepypasta terbesar dalam sejarah internet Indonesia. Berawal dari sebuah thread di Twitter yang ditulis oleh akun anonim Simple Man pada tahun 2019. Cerita ini langsung viral secara masif. Saking populernya, kisah ini kemudian diadaptasi menjadi buku novel hingga film bioskop terlari sepanjang masa di Indonesia. Kisah ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yaitu Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu yang melakukan program KKN di sebuah desa terpencil di tengah hutan belantara Jawa Timur. Kepala desa setempat Pak Prabu sudah memperingatkan mereka untuk mematuhi aturan adat dan dilarang keras melewati batas gapura terlarang menuju tempat keramat bernama Tapak Tilas. Tanpa sepengetahuan yang lain, dua mahasiswa bernama Bima dan Ayu melakukan pelanggaran fatal. Mereka melakukan tindakan asusila di area terlarang tersebut dan membuat perjanjian dengan entitas penguasa hutan. Bima bersekutu demi memikat Widya, sementara Ayu bersekutu untuk memikat Bima. Akibat pelanggaran tersebut, mereka diteror oleh serangkaian kejadian mistis, dimulai dari suara gamelan misterius, penampakan penari gaib, hingga kerasukan. Sang penulis, Simple Man, menegaskan bahwa cerita ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2009 di sebuah universitas di Surabaya. Namun, ia mengubah nama tokoh, nama kampus, hingga menyamarkan lokasi asli desa tersebut. Sekitar 80% nyata dan 20% fiksi untuk melindungi privasi keluarga korban. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng adalah salah satu creepypasta atau legenda urban yang sangat viral di kalangan anak sekolah generasi 90-an hingga awal 2000-an. Cerita berpusat pada arwah seorang pria kaya raya atau pengusaha yang tewas mengenaskan karena terjepit di dalam lift sebuah gedung atau rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, tubuhnya menjadi rata atau gepeng. Entah bagaimana alurnya, arwah ini diceritakan berpindah dan mendiami toilet-toilet sekolah. Ia sering menakuti anak-anak yang masuk ke bilik kamar mandi sendirian pada sore hari. Murid yang menjatuhkan barang ke lantai toilet atau mengintip dari celah bawah pintu konon akan melihat sosok pria tipis yang menempel di dinding atau berjalan menyamping karena tubuhnya gepeng. Mr. Gepeng juga adalah pelopor teror komunikasi pada zamannya menggunakan telepon koin atau wartel. Dulu beredar nomor telepon khusus yang diklaim sebagai nomor milik Mr. Gepeng. Salah satunya yang paling viral adalah nomor 77777 atau kombinasi angka jebakan lainnya. Anak sekolah yang penasaran akan mencoba menelpon nomor tersebut. Konon jika beruntung, panggilan akan diangkat dan terdengar suara rintihan pria yang menyeramkan.
Versi lain menyebutkan bahwa jika kita menelpon nomor itu dan meminta uang keesokan harinya, kita akan menemukan segepok uang di dalam saku celana atau di bawah bantal. Namun, imbalannya arwah Mr. Gepeng akan mendatangi rumah kita pada jam 3 pagi. Kereta Manggarai. Cerita kereta Manggarai dimulai ketika seorang penumpang, biasanya mahasiswa atau pekerja, terpaksa pulang kemalaman dan menunggu di peron stasiun KRL di atas jam operasional, sekitar pukul 11 atau 12 malam. Sebuah rangkaian KRL tiba-tiba datang. Saat masuk ke dalam gerbong, suasananya sangat sunyi. Seluruh penumpang lain di dalam kereta berpakaian serba putih, wajahnya pucat, pandangannya kosong mendongak ke atas dan tidak ada yang saling berbicara. Saat ia turun di stasiun tujuan, petugas stasiun kebingungan melihatnya berjalan sendirian di atas rel. Petugas menegaskan bahwa tidak ada kereta yang beroperasi di jam tersebut karena aliran listrik sudah dimatikan. Menariknya, creepypasta ini diperkuat oleh sebuah peristiwa aneh berskala nasional pada tanggal 12 Desember tahun 2003 dini hari. Sebuah rangkaian KRL dengan 4 gerbong kosong tiba-tiba berjalan sendiri tanpa masinis dari stasiun Bogor menuju stasiun Manggarai. Secara teknis dan hukum fisika, jalur dari Bogor menuju Jakarta memiliki kontur tanah yang menurun. Kereta tersebut mengalami kegagalan sistem rem saat parkir, sehingga menggelinding sendiri akibat gaya gravitasi. Namun bagi masyarakat awam saat itu, kejadian kereta tanpa listrik ini dianggap murni mistis. Kolor ijo. Kolor ijo adalah fenomena creepypasta kriminal mistis paling menggemparkan di Indonesia pada awal era 2000-an sekitar tahun 2003 sampai 2005. Cerita ini menggabungkan antara ketakutan terhadap ilmu hitam dengan tindakan kriminal nyata. Diketahui kolor ijo adalah seseorang yang sedang memperdalami ilmu gaib atau pesugihan agar bisa kaya raya atau menghilang. Syarat ritualnya sangat aneh. Pelaku harus menyusup ke rumah warga pada malam hari dengan hanya mengenakan celana kolor berwarna hijau. Sebelum beraksi, ia dipercaya mengelilingi rumah korban untuk merapal mantra sirap. Mantra ini membuat seluruh penghuni rumah, terutama pria, tertidur sangat lelap seperti pingsan, sehingga tidak menyadari kedatangannya. Sasaran utamanya adalah rumah yang dihuni oleh perempuan, baik gadis maupun ibu rumah tangga. Kolor ijo akan merampok harta benda dan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap korban wanita di rumah tersebut. Isu ini pertama kali meledak setelah seorang wanita di Setu, Kabupaten Bekasi, melaporkan kasus pemerkosaan dan perampokan yang menimpanya. Korban menyebut pelakunya adalah seorang pria misterius yang masuk ke rumahnya hanya memakai celana kolor hijau dan menelan perhiasan emas hasil rampokannya. Berita ini menyebar cepat lewat TV dan SMS berantai. Karena panik, banyak kasus perampokan biasa di wilayah Pulau Jawa serta luar Jawa langsung dicap oleh warga sebagai ulah kolor ijo. Dalam berbagai penangkapan oleh polisi, pelakunya terbukti merupakan manusia biasa yang sengaja bertelanjang atau memakai celana dalam saja agar mudah melarikan diri jika terpergok warga. Hantu Jeruk Purut. Kisah teror hantu jeruk purut berpusat pada legenda urban sosok pastor tanpa kepala yang kerap bergentayangan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Legenda ini sangat melegenda di internet sejak era forum Kaskus hingga diadaptasi menjadi film layar lebar bertajuk Hantu Jeruk Purut pada tahun 2006. Versi paling terkenal menyebutkan bahwa pastor ini merupakan korban pembunuhan atau salah bacok di masa lampau. Arwahnya tidak tenang dan terus bergentayangan. Ia mencari makam aslinya yang konon berada di unit pemakaman Kristen di TPU Tanah Kusir, bukan di Jeruk Purut. Di dalam cerita yang beredar, wujud hantunya biasanya mengenakan jubah hitam panjang, tanpa kepala, dan berjalan lambat di area pemakaman pada larut malam. Penampakannya selalu didampingi oleh seekor anjing hitam besar dan ditandai oleh lolongan anjing di sekitar pemakaman. Bagi para pencari tahayul atau pelaku uji nyali, ada sebuah ritual lokal yang beredar. Mereka harus mengitari komplek pemakaman sebanyak 7 kali pada malam Jumat Kliwon dalam jumlah kelompok ganjil, tanpa menyalakan lampu senter sama sekali agar bisa melihat sosok tersebut. Gimana sama kalian guys? Tertarik gak sama uji nyali ini? Rumah Gurita. Kisah Rumah Gurita Bandung merupakan salah satu urban legend paling ikonik di Jawa Barat yang berlokasi di daerah Sukajadi, Kota Bandung. Keunikan bangunan ini terletak pada keberadaan patung gurita raksasa berwarna hitam yang berada di atas atap rumah, memicu berbagai teori konspirasi dan rumor mistis di internet. Narasi creepypasta yang paling terkenal menyebutkan rumah ini adalah tempat pemujaan sekte sesat atau gereja setan. Cerita yang beredar di forum internet zaman dulu mengklaim ada ritual aneh di dalamnya, termasuk ritual penyerahan tumbal hingga aktivitas menyimpang. Pemilik asli rumah ini adalah seorang pengusaha bernama Frans Halimawan. Patung gurita tersebut murni merupakan karya seni dan desain arsitektur eksentrik pilihan pemilik rumah yang menyukai seni. Kepala gurita raksasa tersebut ternyata berfungsi sebagai penutup atau wadah tangki penampungan air atau toren untuk rumah.